Bab 1637. Nenek Wilma mengangguk. Prinsipnya sih gitu, tapi orang itu memasukkan serangga sihir yang sangat kejam ke tubuh Selena. Itu nunjukin kalau dia bukan orang yang baik. Nyawa Selena ada di tangannya sekarang. Kalau dia menggunakan ini untuk mengancam, kalian nggak akan bisa apa-apa. Maksud nenek, kita harus balas dendam dengan cara yang sama. Dia memasukkan serangga sihir ke tubuh Selena, jadi kita juga harus masukin serangga sihir ke tubuh gadis itu. Dengan gitu, kita bakal punya jaminan. Kalau orang itu berubah pikiran, kita nggak akan berada di dalam kendalinya. Ada sedikit cahaya di mata Harvey. Nenek, aku nggak mengerti tentang serangga sihir, jadi aku cuma bisa minta tolong ke nenek. Sambil berbicara, dia membungkuk dan langsung berlutut. Tolong selamatkan istriku, aku bisa membayar harga apapun. Nenek Wilma menghela napas saat melihat ekspresi wajah Harvey yang tulus. Kalian berdua ini benar-benar punya takdir yang rumit. Bangunlah, aku tahu kalau Selena juga punya perasaan padamu. Mau kamu memohon padaku atau enggak, berdasarkan hubunganku dengannya, aku enggak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Nenek Wilma membantu Harvey berdiri, tetapi wajahnya masih tetap serius. Orang yang bisa memasukkan serangga sihir seperti ini bukanlah orang yang biasa. Aku belum tahu latar belakang lawan kita sekarang, jadi ceritakan pelan-pelan kenapa Selena bisa terlibat dengannya. Oke, Winnie segera pergi setelah Nenek Wilma mengatakan sesuatu padanya. Harvey mendengar sesuatu tentang induk serangga sihir atau semacamnya, tetapi dia juga tidak mengerti apa itu, jadi dia bertanya, Nenek menyiapkan ini buat apa? Sebenarnya, kami yang bekerja di bidang ini sangat tahu seberapa hebatnya serangga sihir. Meski aku nggak bisa mengusir serangga sihir itu dari tubuh Selena, yang bisa aku lakukan adalah melindunginya dengan sekuat tenaga dan bersiap menghadapi yang terburuk. Melindungi dengan apa? Serangga sihir pelindung. Kalau nanti serangga sihir di tubuh Selena memilih untuk meledakkan dirinya, serangga sihirnya akan menetaskan lebih banyak serangga sihir pemakan manusia. Serangga sihir pelindung yang aku masukkan akan memakan telur-telur serangga itu. Harvey merasa kagum setelah mendengarnya. Serangga sihir yang kecil ini ternyata punya kekuatan sehebat itu. Jadi, sekarang kita bisa meledakkan serangga sihir di dalam tubuh Sally. Kalau saja bisa semudah itu, tapi masalah serangga sihir selalu berubah-ubah. Kalau serangga sihir pelindungku nggak bisa memakan semua telur itu, meski cuma ada satu yang menetas, Selena pasti akan mati. Aku nggak bisa mempertaruhkan nyawanya, jadi serangga sihir pelindungku cuma bisa dijadiin kartu cadangan, bukan solusi terakhir. Aku mengerti. Aku akan mendengarkan semua saran nenek. Baiklah, sekarang ceritakan apa yang terjadi selama beberapa hari ini padaku. Harvey berdiri di samping dan menceritakan rahasia Selena. Dia juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana serangga sihir itu dimasukkan ke tubuh Selena. Sejujurnya, itu lebih menakutkan daripada yang dibayangkan. Serangga sihir pelindung bukanlah serangga yang kecil dan telah dipelihara oleh Nenek Wilma selama bertahun-tahun. Ini adalah serangga yang sangat cerdas. Bahkan Harvey yang merupakan seorang pria dewasa merasa merinding melihat seekor serangga sekecil itu masuk ke dalam tubuh Selena. Jadi wanita di luar sana adalah dalang di balik penipuan identitas Selena. Ya, dia melakukan lebih dari itu. Kami ingin sekali membunuhnya dan segera mengakhiri semuanya, tapi kami terhambat olehnya sekarang, jadi kami takut untuk bertindak. Aku mengerti, jadi kita nggak perlu memberinya belas kasihan dan cuma perlu membuatnya tetap hidup, kan? Ya, itu benar. Nenek Wilma mengangguk, berdiri, dan pergi ke sisi lemari bambu. Dia mengambil sesuatu yang terlihat seperti kendi dan membawanya ke depan Winnie. Kamu adalah gadis yang berbakat di bidang serangga sihir. Nenek nggak pernah membiarkanmu menggunakan serangga sihir sebelumnya, tapi apa kamu ingin mencobanya? Winnie melihat benda di dalam kendi itu dan tentu saja dia tahu apa yang ada di dalamnya. Dia punya bakat yang luar biasa meski tidak bisa berbicara, bahkan lebih hebat dari orang suku Mezzo dalam melatih serangga sihir. Winnie mengambil kendi dari tangan Nenek Wilma dengan tegas. Dia ingin membalaskan dendam ibunya. Bab 1638. Chandra membawa nasi yang keras dan teh yang tidak enak. Begitu Sira memakannya sesuap, dia langsung menjatuhkan mangkuknya. Ini apaan? Apa ini makanan untuk manusia? Lani langsung menamparkan Sira.
Sudah bagus orang jahat sepertimu masih bisa makan, tapi kamu malah pilih-pilih makanan. Lani, nyawa Selena ada di tanganku sekarang. Kalau kamu nggak memperlakukanku dengan baik, dia juga bakal mati. Sira menggunakan ini untuk mengancam semua orang. Chandra tidak mengerti serangga sihir, jadi dia harus menahan amarahnya dan menjelaskan, seperti yang Nona Sira lihat, desa ini terisolasi dari dunia luar dan tidak pernah berinteraksi dengan orang luar. Semua orang di desa ini hidup dengan apa yang mereka tanam. Beras yang kamu anggap rendah ini juga hasil usaha keras para petani di desa ini. Di sini tidak ada makanan ringan atau hidangan mewah dan ini sudah dianggap sebagai makanan yang baik di sini. Meski kamu ingin makanan yang lebih baik, itu tidak mungkin tanpa bahan baku yang cukup. Sira juga melihat kalau tempat ini mirip dengan desa kuno dan tahu kalau kata-kata Chandra tidak salah. Dia menahan amarahnya dan berkata, "Ya sudah, buatin aku nasi goreng telur. Di sini pasti ada telur, kan? Bisa-bisanya kamu masih mesan makanan. Kamu pikir kamu itu masih putri keluarga Bennett?" Amarah Alex hampir meledak di tempat. Chandra menahan Alex. "Jangan membuatnya marah. Sana cari telur dan minta orang masakin nasi goreng telur." Meski Alex marah, dia tidak melampiaskan amarahnya demi Selena. Sira menatap Chandra. Dia sudah memahami kepribadian setiap orang selama perjalanan kemari. Chandra adalah orang yang punya kepribadian paling tenang. "Lepasin ikatan di tanganku. Kalau darahku nggak mengalir, aku nggak tahu apa serangga sihir di dalam tubuhku akan terpengaruh waktu tanganku mati rasa. Kalau ini memengaruhi nyonyamu, aku nggak akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Lagian aku ini cuma orang yang nggak berarti, sedangkan dia berbeda. Dia itu cucu Rudy, permata keluarga Bennett, dan menantu keluarga Irwin. Kalau aku menukar nyawaku yang nggak berguna ini dengan nyawanya, itu akan sangat layak." Setelah mendengar perkataan itu, Lani mengangkat tangannya dan ingin menamparkan Sira. Kenapa bisa ada wanita yang sangat berani dan tidak tahu malu seperti ini di dunia ini? Wanita ini merencanakan segalanya dan menyebabkan kerugian bagi keluarga orang lain. Namun, sekarang dia bahkan tidak merasa bersalah sedikit pun. Sebaliknya, dia malah bangga dan sombong. Sungguh menyebalkan. Nona tidak perlu meladeninya. Lani menahan amarahnya. Dia sangat licik. Kalau kita lepasin ikatannya dan dia kabur, konsekuensinya bakal sangat buruk. Chandra tidak bisa mengambil keputusan ini. Dia harus menunggu Harvey untuk membuat keputusan. "Kita bicarain lagi nanti." Tepat pada saat itu, terdengar suara lonceng yang jernih di telinga. Seorang gadis kecil keluar dari rumah bambu kecil. Chandra melihat ke arah Winnie. Winnie telah tumbuh sedikit lebih tinggi dari pertemuan pertama mereka. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah sepasang mata hijaunya yang tanpa emosi. Winnie berjalan mendekati Sira selangkah demi langkah, sementara Sira memperhatikan Winnie. Setelah mengetahui kalau Winnie adalah putri Selena, Sira mendengkus dingin. "Kamu itu monster, iya. Kamu bahkan gak bisa bicara dan matamu juga warna hijau. Mungkin kamu itu hasil mutasi, deh. Kamu itu gila, iya. Dia itu cuma seorang gadis kecil berusia 4 tahun. Kamu bahkan menghina anak kecil." Sebenarnya, Lani bukanlah orang yang pemarah, tetapi amarahnya dipicu terus oleh Sira. Winnie memberikan isyarat kepada Lani untuk tetap tenang. Chandra juga menghentikan Lani. Sira bertindak agak aneh. Dia seperti sengaja memprovokasi orang lain. "Apa tujuannya sebenarnya? Apa yang kamu lihat, Mons?" Sebelum Sira menyelesaikan kata-katanya, Winnie tiba-tiba menarik dagunya dan memaksanya membuka mulutnya lebar-lebar. Sebelum Sira sempat bereaksi, mulutnya sudah diisi dengan sesuatu. Bab 1639. Sebagian besar wanita di seluruh dunia takut atau bahkan membenci hewan lunak. Meski hewan itu jatuh secara tidak sengaja dari pohon dan menyentuh lengan, itu bisa membuat mereka langsung lari dan berteriak. Winnie yang masih kecil memasukkan serangga sihir ke dalam mulut Sira dengan ekspresi yang datar. Sira jelas merasakan ada sesuatu yang lembut masuk ke mulutnya dan juga bergerak-gerak seperti makhluk hidup. "Ah!" Jeritan Sira menggema di udara. "Berisik banget, sih." Lani langsung memasukkan kain kasa ke dalam mulutnya. Sebelum Sira sempat bereaksi, dia sudah menelan serangga itu. Entah itu khayalan atau bukan, dia bahkan bisa merasakan dengan jelas kalau serangga itu sedang meluncur perlahan-lahan di sepanjang kerongkongannya.
Dia merasa seperti ada semut yang merayap di tubuhnya sekarang. Ini membuatnya merasa sangat mual. Winnie memastikan kalau Shira sudah menelan serangga sihir sebelum melepaskan kain kasanya. Shira langsung berlutut dan berusaha keras untuk memuntahkan cacing yang telah dia telan. Tidak peduli seberapa mualnya dia hanya mengeluarkan air liur karena belum makan selama 20 jam. Dia menatap Winnie dengan tajam. Apa yang kamu masukin ke mulutku? Winnie memberikan isyarat padanya. Lani tidak mengerti serangga sihir, juga tidak terlalu mengerti bahasa isyarat, tetapi dia bisa menebak kalau itu bukan sesuatu yang baik. Pada saat itu, Harvey keluar dari ruangan. Dia datang dengan niat membunuh yang kuat lalu menatap dengan dingin. Itu adalah serangga sihir pemakan hati. Shira berhenti muntah. Dia bisa tahu kalau itu bukanlah sesuatu yang baik dilihat dari ekspresi Harvey. Bisa-bisanya kalian memberiku serangga sihir kayak gitu. Apa kalian gak ingin Selena tetap hidup? Suara orang tua yang serak tetapi kuat terdengar. Jangan khawatir, serangga sihir pemakan hati gak akan membunuhmu untuk sementara waktu. Itu hanya akan membuatmu menderita saat bulan purnama. Kalau kamu ingin obatnya penawarnya, orangmu harus mengeluarkan serangga sihir di tubuh Selena duluan. Shira menatap Nenek Wilma dengan tajam. Aku bukan anak kecil yang bisa ditakuti. Shira mendapatkan kendali atas situasi ini dengan susah payah, jadi tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan baik ini dengan mudah. Selena adalah sandera yang sangat berharga dan dia masih ingin memanfaatkannya dengan baik. Coba saja kalau kamu nggak percaya. Lagian sekarang Selena terhubung dengan nasibmu. Dia akan baik-baik saja selama kamu masih hidup dan malam ini adalah malam bulan purnama. Nenek Wilma mengibaskan tangannya. Lepaskan ikatannya. Wajahnya terlihat pucat. Terus jangan siksa dia dulu demi kebaikan Selena. Kalau dia terlalu lemah dan mati, dewa juga nggak bisa menyelamatkan Selena. Chandra melirik Harvey, sementara Harvey berkata, "Ya, Nek." Chandra baru melepaskan ikatan Shira setelah Harvey setuju. Tangan Shira hampir mati rasa setelah diikat sepanjang hari. Ada bekas tali yang dalam di pergelangan. Tangannya yang terlihat menakutkan. Dia bergerak perlahan lalu menunjuk ke baju basah di tubuhnya. Aku mau mandi dan ganti baju. Harvey memerintahkan dengan dingin, turuti dia. Bagaimanapun juga, dia akan mudah terkenal flu kalau memakai baju yang basah. Kalau dia terlalu lemah saat flu, itu juga bisa membahayakan nyawanya. Nyawa Selena ada di tangan Shira, jadi Harvey tidak berani mengambil risiko dengan menggunakan Selena. Shira menunjuk Lani. Tanganku sakit, jadi suruh dia memandikanku. Kamu, Lani sangat membencinya. Shira menyipitkan matanya. Kenapa, kamu nggak mau? Lani tidak punya pilihan lain saat teringat kalau Selena masih tidak sadarkan diri. Oke, aku bakal mandiin kamu. Tidak ada shower dan hanya ada bak kayu di sini. Hanya ada mereka berdua di dalam ruangan. Shira mengangkat kedua lengannya dan berkata, kenapa masih diam? Cepat lepasin bajuku. Lani hanya melakukan seperti yang diperintahkan. Shira mencibir, jadi, meski kamu itu putri keluarga Irwin, kamu nggak bisa melepaskan diri dari takdir yang hina ini. Bab 1640. Lani menatapnya dengan dingin, tetapi gerakan tangannya tidak berhenti. Kamu pasti sangat ingin membunuhku, kan? Aku sudah mengacaukan hidup kalian semua, tapi sayangnya kalian nggak bisa membunuhku. Nggak cuma itu, kamu bahkan harus melayaniku. Biur, Lani menekan kepala Shira ke dalam air dengan keras. Kedua tangan Shira mencoba untuk mendorong tubuhnya keluar dari tepi bak mandi, tetapi Lani sama sekali tidak memberinya kesempatan. Lani adalah orang yang bertindak tegas tanpa banyak bicara. Dia menarik rambut Shira setelah menunggu beberapa saat. Saat Shira baru saja menarik napas, kepalanya ditekan lagi dengan keras oleh Lani. Setelah melakukannya beberapa kali, Lani menarik rambut Shira dan berkata dengan jelas, aku nggak bisa membunuhmu, tapi aku punya kekuatan dan cara untuk melakukannya. Apa kamu mau mencobanya? Bagian atas tubuh Lani sudah basah kuyup. Dia menarik rambut Shira dengan keras sampai hampir mencabut kulit kepalanya. Lani tersenyum aneh saat menarik rambut Shira dengan keras. Tepat pada saat itu, Selena yang sedang tertidur pulas tiba-tiba membuka matanya. Harvey mendekatinya dengan gembira. Sally, kamu baik-baik saja, kan? Kamu, Selena bereaksi dengan hebat. Dia memegang pinggiran tempat tidur sambil muntah-muntah.
tetapi tidak bisa memuntahkan apapun. Dia memegang lehernya sendiri dengan kedua tangannya dan terlihat sangat tidak nyaman. Nenek, cepat lihat apa yang terjadi dengan Sally. Harvey melihat ekspresi kesakitan di wajah Selena, tetapi dia tidak mengerti teknik racun serangga, jadi dia tidak berani menyentuh Selena. Nenek Wilma masuk. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Harvey. Apa yang kamu lakukan padanya? Sally langsung kayak gini begitu dia bangun. Aku nggak melakukan apapun. Ada yang nggak beres. Kalau bukan dia, pasti Sira. Nenek Wilma menatap Harvey dengan serius. Jaga Selena baik-baik, jangan sampai dia melakukan hal bodoh. Baik. Harvey mengulurkan tangannya untuk memeluk Selena. Selena berkeringat dingin padahal suhu ruangannya normal. Namun, Selena terasa seperti baru saja diangkat dari air. Setelah menenangkan diri sejenak, suasana hati Selena akhirnya perlahan-lahan menjadi tenang. Harvey mendekatinya dengan hati-hati. Sally, kamu baik-baik saja, kan? Selena meraih tangan Harvey. Dia baru saja berkeringat, jadi tangannya penuh dengan keringat. Namun, Harvey tidak keberatan dan malah memegang tangan Selena dengan erat untuk memberikan kehangatan padanya. Selena menenangkan diri sejenak lalu berkata, barusan aku merasa seperti jatuh ke dalam air. Aneh banget, padahal nggak ada air, tapi rasa sesak itu terasa sangat nyata kayak aku benar-benar mengalaminya sendiri. Saat Selena berbicara, Harvey jelas mendengar suara serak Selena. Air dari mana? Apa kamu bermimpi? Setelah melihat kondisi Selena yang mulai membaik, Harvey duduk di tepi tempat tidur dan memeluknya dengan lembut. Wajah Selena masih terlihat panik. Dia mengibaskan tangannya ke arah Harvey. Enggak, itu bukan mimpi. Perasaannya sama kayak waktu aku jatuh ke laut dulu. Air mengalir dari segala arah, masuk ke mata, hidung, dan telingaku. Oh bukan, airnya terasa panas, dan aku kayak ditekan ke bawah oleh seseorang. Ini nggak kayak bohongan, tapi kayak pengalaman yang aku alami sendiri. Selena tampak ketakutan. Harvey, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku kembali ke desa? Harvey juga merasa ada yang tidak beres. Kalau ada hubungannya dengan air, apa mungkin ada hubungannya dengan Sira yang sedang mandi? Sally, kamu terkena serangga sihir. Bersambung ke bab 1640. Terima kasih.